Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Ananda, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, mengawali kegiatan ini dengan meminta ridho dari Allah SWT, yaitu dengan membaca doa secara bersama-sama. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Apa kabar Ananda? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan baik. Kita patut mengucapkan kalimat alhamdulillah bahwasannya pada hari ini merupakan hari pertama kita masuk ke sekolah. Setelah beberapa bulan, bahkan 2 tahun kita dilanda pandemi, ya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini atau hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk tatap muka perdana. SMK Negeri 1 Liwai ini adalah suatu kebanggaan Kabupaten Lampung Barat, yang alumni dari SMK Negeri 1 Liwai ini sudah banyak yang bekerja, bahkan sudah dipercaya oleh Provinsi Lampung untuk mewakili Lampung. Mudah-mudahan kalian belajar di SMK Negeri 1 Liwai ini, setelah tamat nanti kalian akan mengikuti jejak kakak-kakak kalian yang telah sukses di masa sekarang dan di masa lalu. Baik Ananda, pada 1 minggu yang lalu kita sudah mempelajari materi tentang mujahadah an-nafas. Apa itu mujahadah an-nafas? Ya, silakan. Menurut saya, mujahadah an-nafas itu kontrol diri, atau bisa disebut dengan bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu seperti amarah, kemaksiatan, dan perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, bagus. Kasih aplaus untuk Fitri. Ananda sekalian, pada hari ini kita luring pertama, dan ketika luring ini kita hanya boleh masuk siswanya 50%, ya. Dari 30 siswa, siapa yang tidak masuk yang hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Dari 30 siswa 50%-nya 15 ya? Ya, Pak. Ya, terima kasih, alhamdulillah. Adapun KIKD yang kita bahas, adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini mendiskusikan dan menyimpulkan serta mengkomunikasikan peserta didik atau Ananda diharapkan satu, mampu mengidentifikasi hukum bacaan tajwid. Adapun peta konsep yang dibahas atau kita bahas pada saat ini, yaitu kemudian yang berikutnya itu identifikasi tajwid, nanti berupa video. Kemudian yang terakhir nanti ada post-test. Post-test yang pertama Ananda secara berkelompok Bapak minta untuk menyimpulkan, membuat kesimpulan. Saat ini Bapak akan memberikan soal pretest sebelum kita belajar lebih lanjut. Silakan dikerjakan, Bapak beri waktu 3 menit. Siapa yang akan menyampaikan jawabannya? Saya, Pak. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Gusti Firmansyah. Saya akan menjawab aktivitas 1. Saling menghargai untuk mencapai ukhuwah, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan bangsa. Saling menghormati sesama manusia. Cukup itu, Pak, jawaban saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk nanti semua tugas yang hari ini kita laksanakan. Jangan lupa dipoto, kemudian dikirimkan di classroom. Selayaknya selaku hamba Allah dan kita ciptaannya Allah, kemudian selaku orang Islam, sebaiknya dan seharusnya kita menghafalkan ayat ini, ya, dengan baik. Tidak hanya sekedar menghafalkan Ananda, kita juga mengamalkan apa saja perintah-perintah dari ayat ini. Ananda sekalian, ayat ini membahas masalah husnuzon. Husnuzon itu artinya berprasangka baik.
Prasangka baik kepada siapa? Yang pertama, kita berprasangka baik kepada Allah. Kenapa begitu? Karena Allah telah menciptakan kita sebagai manusia yang sebaik-baiknya, yaitu telah diberikan oleh Allah berupa akal. Akal adalah untuk membedakan antara yang baik dan yang benar. Dalam hal ini ada tiga hal husnuzon itu. Yang pertama, husnuzon kepada Allah. Kemudian yang kedua, husnuzon kepada orang lain. Kita harus senantiasa berprasangka baik. Kemudian yang ketiga, kita harus berprasangka kepada diri kita sendiri. Oke, 1, 2, kelompok 1, 1, 2, kelompok 2, 1, 2, kelompok 3, 1, 2, 3, kelompok 4. Silakan ditutup mejanya nanti. Anak-anak sekalian, terima kasih, kelompoknya sudah terbentuk. Adapun video sudah Bapak share di Classroom, nanti silahkan di-download masing-masing atau silahkan dibuka di materinya. Oke, cukup. Nah, Bapak minta kepada kelompok 1, silakan ada yang membaca ayat Al-Quran ini. Kemudian saya minta salah satu untuk menyimaknya, yaitu Teddy, karena saya anggap Teddy sudah mahir di dalam membacanya. Silakan temannya dibantu. Kalau ada kesalahan di dalam bacaannya, silakan diingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzann. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Langsung kita masuk ke hukum tajwid berikutnya. Baik Ananda, silakan Ananda diskusikan untuk mencari hukum bacaan tajwid Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ya, silakan. Rindi. Idgham bila guna pada lafaz tawwabur rahim karena ada huruf ba berharakat domah tanwin bertemu huruf ro. Ya, terima kasih untuk semua. Yuk kita hapus untuk kita semua. Anak-anak sekalian, berkaitan dengan materi kita hari ini, ya, yaitu husnuzon yang dilatar belakangi Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Di antaranya adalah sebagai berikut, ya, yang harus kita terapkan dalam kehidupan nyata, yaitu kita senantiasa bersikap optimis dalam menjalankan kehidupan ini, ya. Jadi kita harus yakin bahwa kita ini adalah bisa, kita ini adalah makhluk yang sempurna. Maka kita harus yakin dan optimis. Yang kedua, bahwasanya terbentuknya sikap diri pada diri kita, ya. Kita harus bisa menciptakan diri kita sendiri, tidak tergantung dengan orang lain, ya. Kita yakin bahwa kita bisa, ya, dan Allah itu menciptakan kita adalah sama, ya. Tetapi kita diberi akal yang bisa melebihi dari orang lain selagi kita ingin mempertajamnya. Kemudian kita selaku manusia, kita sebagai makhluknya, kita dituntut untuk senantiasa gigih, ulet, tangguh, ya, dalam menghadapi semua yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Dan Anda kita lanjutkan ke tahapan pembelajaran berikutnya, yaitu post test. Ini adalah kegiatan terakhir. Bapak bagikan lembar jawabannya, ya. Nah, nanti silakan dikerjakan. Ya, tugasnya seperti yang di depan, ya. Ananda buatlah kesimpulan materi kita hari ini. Kesimpulan dari husnuzon kepada Allah yaitu selalu yakin bahwa Allah SWT akan senantiasa memberi yang terbaik bagi hambanya. Oke, baik Ananda sekalian, itu adalah tugas kelompok dan ini adalah tugas terakhir individu. Ini Bapak berikan soalnya, yaitu post test materi kita hari ini. Baik Ananda, waktu sudah habis untuk post testnya. Silakan Ananda, Sutris, coba dibacakan jawabannya apakah sama dengan teman-temannya atau tidak. Silakan. Pertama, sebutkan isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 12. Jawabannya, Quran surah Al-Hujurat ayat 12 berbunyi
berlaku kontrol diri atau menjalankan nafas dan berprasangka baik husnuzon untuk meraih hidup bahagia. Oke, ada yang berbeda? Sama. Baik, Ananda, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak mengingatkan kepada kita semua, ya, bahwasannya kita hari ini pembelajaran tentang husnuzon, yaitu pada dasarnya husnuzon ini mengajari kita atau memberikan arahan kepada kita untuk senantiasa menghindari, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Mungkin itu Ananda yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Baik Ananda, silakan sebelum Bapak akhiri dan kita akhiri semua. Kalau ada yang bertanya, cukup. Terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, marilah kegiatan kita hari ini kita akhiri dengan membaca doa secara bersama-sama. Silakan kepada ketua kelas pimpin doanya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa beragama dan percaya kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik Ananda, sebelum Bapak tutup, ada satu hal yang perlu Bapak sampaikan, bahwasannya pada minggu yang akan datang Bapak minta kepada Ananda untuk bisa menyampaikan hafalannya, ya. Ini sebagaimana di layar Bapak tampilkan bahwa ini adalah bagian D dalam pembelajaran, yaitu evaluasi atau psikomotor, yaitu tugas minggu yang akan datang, bahwa Ananda Bapak minta untuk setor hafalan atau menyampaikan hafalannya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf dari Bapak hari ini. Marilah kita akhiri dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Salam kepada orang tua dan senantiasa jaga prokes kesehatan karena kita masih dalam keadaan uji coba. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.